Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi ini kita berikan kesempatan dan kesehatan untuk kembali kita mentadabburi ayat suci Al-Quran, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir juz 29. Alhamdulillah juz 30 telah kita selesaikan dan kita akan lanjutkan di juz 29 mulai dari surat Al-Mulk. Namun sebelumnya kami sampaikan sebagai sebuah motivasi bagi kita bahwa kita perlu untuk mengkaji Al-Quran ini karena Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Dan salah satu ikhtiar kita untuk mengamalkan adalah dengan memahaminya, mentadabburinya, sehingga kita bisa mengamalkannya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa membaca Al-Quran satu ayat dengan tadabbur dan tafakkur itu lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam 30 juz. Sehingga walaupun yang kita pelajari sedikit demi sedikit, tapi kita tadabburi, kita tafakuri, insya Allah itu lebih baik daripada kita baca saja. Dan para sahabat dulu juga menerima Al-Quran dari Nabi dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala juga bertahap-tahap, berangsur-angsur supaya Al-Quran itu lebih mudah untuk dilaksanakan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini adalah surat yang ke-67, terdiri dari 30 ayat, dan ini adalah awal dari juz 29. Dan surat ini mempunyai keistimewaan di mana orang yang punya perhatian khusus terhadap surat ini, maka akan dapat mencegah dan menyelamatkan dirinya dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan mempelajari surat Al-Mulk ini, Allah selamatkan kita dari azab kubur, Allah cegah kita dari mendapatkan azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita berikan perhatian khusus dengan membacanya, menghafalkannya, dan mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci dan berkah Allah, alladzi yang biyadihi berada di tangannya al-mulk, semua kerajaan atau kekuasaan. Dikatakan tabarak, Allah Maha suci, Maha berkah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha berkah dan penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keagungan, penuh dengan kesucian. Dengan penuh dengan keberkahan itu, maka berkahnya itu diberikan kepada makhluknya yang Dia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanah haram, Mekah, Madinah adalah tanah yang berkah. Allah memberkahi buah tin, buah zaitun. Allah memberkahi orang-orang yang beriman, para nabi, para rasul, karena Allah maha berkah. Kemudian bihadihil mulk, yang berada di tangannya semua kerajaan atau kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Maha raja dan raja yang sesungguhnya. Kalau raja-raja dunia, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai raja, sebagai penguasa, itu adalah raja yang tidak sesungguhnya. Karena hanya di dunia itu pun terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala raja dunia dan akhirat. Maka tidak ada raja yang kekal, hidup abadi, tidak ada. Pasti dia akan mati dan akan digantikan oleh penerus-penerusnya. Begitupun juga raja yang menguasai seluruh dunia, itu belum ada.
Nabi Sulaiman aja itu yang paling besar kerajaannya dan tidak diberikan kepada raja-raja setelahnya. Bagaimana doanya Nabi Sulaiman, minta kerajaan yang tidak diberikan kepada orang-orang setelahnya. Nabi Sulaiman saja ketika diberikan kerajaan yang luar biasa, tentaranya terdiri dari manusia, dari jin, ya, bahkan binatang-binatang bisa berbicara. Nabi Sulaiman dengan binatang-binatang, beliau tidak sombong. Beliau mengatakan hada min fadli Rabbi. Ya, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Dan Nabi Sulaiman, ya, walaupun beliau mempunyai kerajaan yang sangat besar, bahkan bisa menaklukkan kerajaan Ratu Balkis, beliau tetap berendah hati, ya, tidak sombong, ya, karena menyadari bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala maha raja, ya, kekuasaannya meliputi langit dan bumi, tidak ada yang menyamainya, maka dia berkuasa atas segala sesuatu. Apapun yang dia kehendaki pasti akan terwujud. Itulah Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Kemudian dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi zat yang khalaqa, dia telah menciptakan al mauta kematian, wal hayata dan kehidupan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Selama ini kita mungkin mengetahui bahwa kematian itu tidak diciptakan, tapi sesungguhnya di sini kematian diciptakan. Sebagaimana Allah menciptakan kehidupan, sebagaimana Allah menciptakan barat dan timur. Nah, kapan kematian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kematian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kehidupan telah tiada. Jadi ketika manusia telah selesai hidupnya di dunia, maka kemudian mati, dan ketika itu Allah menciptakan kematian. Karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian itu dalam bentuk domba yang putih kehitam-hitaman. Yang mana domba itu dibawa oleh malaikat, kemudian ditanyakan kepada penghuni surga dan penghuni neraka, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka, tahukah kamu apa ini? Mereka semua menjawab, ya, kami tahu itu adalah kematian. Dari mana penghuni surga dan penghuni neraka tahu bahwa itu kematian? Karena mereka telah mengalami kematian sebelumnya ketika di dunia. Kemudian domba itu, ya, oleh Allah diperintahkan untuk disembelih, kemudian disembelih oleh malaikat, dan setelah itu domba tersebut mati, dan itulah kematian. Jadi kematian sudah disembelih, maka sejak itu tidak akan ada lagi kematian. Maka dikatakan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, kematian telah tiada, ya, maka engkau akan hidup selamanya. Wahai penghuni neraka, dikatakan juga kepada penghuni neraka, kematian telah tiada, maka engkau akan hidup selamanya. Dan ini adalah kabar terbaik, ya, bagi penghuni surga, karena mereka akan kekal di surga itu, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah sakit, tapi akan terus hidup dan menikmati nikmat-nikmatnya dari surga. Begitupun sebaliknya, ini adalah kabar yang sangat menyedihkan bagi penghuni neraka, karena mereka akan disiksa terus, ya, dan disiksa walaupun dengan siksaan sangat pedih, tapi mereka tidak akan mati. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian, ya, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ya, kita bahas yang liyabluwakum, ya, untuk menguji kalian. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini adalah masa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Menguji dengan nikmat, menguji dengan kesedihan, ya. Maka orang yang beriman, dia akan
baik-baik saja. Ketika dia diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika diuji dengan kesedihan, dia akan bersabar. Itulah orang beriman. Dan itulah keajaiban orang yang beriman. Dan kalau dia bersyukur itu lebih baik, kalau dia bersabar juga lebih baik. Semua yang ada di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu raja, baik itu rakyat jelata, baik itu presiden, baik itu orang biasa, ya, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin. Ya, semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya pernah sakit, orang miskin juga pernah sakit. Orang kaya pernah sedih, orang miskin juga pernah sedih. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang terbaik dari orang yang diuji tersebut? Semua kita ini ayyukum ahsanu amala, yaitu orang yang terbaik amalnya. Ujian pasti ada, tidak bisa dihindari karena kita masih hidup di dunia. Tapi bagaimana kita menjalani ujian ini dengan cara yang terbaik dan kita tetap menampilkan amal-amal terbaik. Yang menarik di sini adalah ahsanu amala. Allah menyebutkan ahsanu amala, yang terbaik amalnya, bukan aksaru amal, bukan yang terbanyak amalnya. Menunjukkan apa? Bahwa yang terpenting yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik amalnya, bukan hanya terbanyak amalnya. Walaupun kalau banyak amalnya, kemudian juga terbaik amalnya itu lebih baik, ya, itu terbaik. Tapi kalau kemudian antara banyaknya amal dan kualitas amal, ya, baiknya amal itu yang terpenting, prioritasnya adalah yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Baik, terkait dengan ahsanu amalah, para ulama juga menafsirkan yaitu yang terbaik, yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapi kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dengan Al-Hasan Al-Basri menafsirkan yang paling baik itu adalah yang paling zuhud dan paling meninggalkan kehidupan dunia. Ya, itu menurut Hasan Al-Basri, orang yang paling zuhud, ya, dan paling meninggalkan dunia karena menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akan ditinggalkan. Yang kekal, yang abadi itu hanyalah di akhirat kelak. Sedangkan ulama Fudail bin Iyad berpendapat bahwa amalan yang paling baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi. Dan ini yang paling kuat. Jadi dikatakan terbaik itu ketika kita beramal dengan ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan sesuai dengan sunnah Nabi, ya, kita melakukan amalan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menambah dan tidak mengurangi, ya, kecuali hal-hal yang memang dikiaskan. Karena tentu zaman Nabi dengan zaman sekarang, ya, perkembangan zamannya berbeda. Seperti azan dulu nggak pakai speaker, sekarang pakai speaker, dan itu bukan termasuk bid'ah. Tapi dalam hal sholat, dalam hal zakat, puasa, haji, ya, itu kita berusaha untuk mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang dia beramal dengan amal yang sedikit, ya, tapi berkualitas, yang menjadikan dia mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini masuk Islam 7 tahun sebelum dia meninggal. Berarti dia masuk Islam hanya 7 tahun saja. Dibandingkan dengan para sahabat, ya, dia sebentar saja sebelum masuk Islam. Dia meninggal di perang Khandaq, terpanah, kemudian sakit dan meninggal dunia. Nah, selama 7 tahun itu, sejak dia masuk Islam, ya, dia mendapatkan dakwah Islam dan kemudian masuk Islam, kemudian langsung berjuang bersama dengan Rasulullah, ya, perang bersama Rasulullah, mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk perjuangan Islam bersama Rasulullah sampai akhir hidupnya, yang kemudian menjadikan dia mulia
Ketika beliau meninggal, ya, Nabi bersabda, Arsy Ar-Rahman itu bergoncang. Arsy Ar-Rahman bergoncang ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini orang yang hidupnya tidak lama, tapi melakukan amal-amal terbaik, ya, dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi. Maka kemudian Allah muliakan, ya. Makanya ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita yang mungkin baru bertaubat, yang mungkin baru berhijrah, ya, yang mungkin setelah itu tidak lama umurnya, tapi kalau kemudian melakukan amalan-amalan terbaik, insya Allah itu lebih baik daripada yang umurnya panjang tapi amalnya biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, kita juga menyimak bagaimana kisah Imra'atun Juhainiyah, ya, seorang wanita dari suku Juhainiyah yang dia telah berzina, ya, dan zina ini adalah dosa besar, dan dia sudah menikah, kemudian berzina dan hamil, kemudian datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dia telah berzina dan dia ingin bertaubat dan siap untuk dihukum, dan hukumannya adalah hukuman rajam. Jadi hukum rajam itu adalah dilempari batu, ya, sampai meninggal, ya, Masya Allah, sungguh sangat menyakitkan, tapi itulah hukum Islam, hukum yang menjadikan orang, ya, lain, ya, menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan dosa besar tersebut. Maka kemudian Rasulullah meminta wanita ini, ya, setelah mengakui dirinya bersalah, ingin bertaubat, ya, Rasulullah meminta wanita untuk pulang terlebih dahulu sampai melahirkan bayinya. Setelah melahirkan bayinya, kemudian wanita kembali lagi kepada Rasulullah dan menyatakan bertaubat, ingin ditegakkan hukum, siap untuk dirajam. Rasulullah kemudian meminta wanita untuk pulang dulu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagai hak bayi tersebut. Setelah disusui, kemudian wanita datang lagi kepada Rasulullah dan kemudian ditegakkan hukum, dia dihukum rajam, ya, dilempari batu oleh para sahabat, ya, sebagai hukuman sesuai dengan syariat. Kemudian meninggal wanita ini. Ketika wanita ini meninggal, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, "Baik Rasulullah, apakah perlu kita menyolati wanita ini? Karena wanita ini telah melakukan dosa besar, yaitu zina." Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai Umar, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Seandainya pahala tobatnya ini dibagikan kepada 70 penghuni Madinah, ya, 70 penduduk Madinah yang sama-sama berdosa juga melakukan zina, maka tobatnya ini masih cukup untuk dibagikan untuk 70 penduduk Madinah yang berdosa." Masya Allah. Kenapa begitu? Karena kesungguhan wanita ini dalam bertaubat. Dia siap untuk dihukum, tidak perlu dipaksa, tapi dia datang dengan sukarela kepada Rasulullah SAW dengan penuh ketakutan. Dia tidak dipaksa untuk bertobat, tapi dia sendiri yang mau bertobat, siap untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya. Maka tobatnya adalah tobat yang berkualitas. Maka tobat itu juga punya tingkatan, ya. Ada tobat-tobat yang biasa, yang sedang, maupun yang berkualitas. Nah, ini menunjukkan bahwa amal itu, ya, yang dinilai oleh Allah adalah kesungguhannya, kualitas amalnya. Di masjid kita sama-sama sholat bersama dengan orang yang sholat berjamaah, tapi pahalanya bisa jadi berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apa? Tergantung keikhlasannya dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahsanu amala. Kemudian Allah melanjutkan wahwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah maha perkasa, ya, maha kuat, tapi dalam waktu yang sama Allah juga maha pengampun kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Yaitu zat yang telah menciptakan 7 langit dengan berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 tingkat.
Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa eh, langit itu ya 7 tingkat, ada satu lapis, kemudian langsung lapis kedua, lapis ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Tidak ada rongga di antara langit tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa langit itu ada rongganya. Jadi langit pertama ada rongganya, langit kedua ada rongganya lagi, langit ketiga, keempat dan sampai ke tujuh. Nah, itu pendapat ulama, dan Ibnu Katsir ya lebih cenderung pendapat yang kedua bahwa langit itu punya rongga, dan rongganya ini sangat luas, sangat tinggi, menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat luas sekali. Bahkan perjalanan itu sampai 500.000 tahun ya. Jadi sangat tebal sekali begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Tidaklah kamu melihat di dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman dari sesuatu yang tidak seimbang. Ya, jadi Allah menciptakan langit ini sangat sempurna sekali, sangat seimbang, dan yang luar biasa adalah langit yang begitu luas itu oleh Allah diciptakan tanpa tiang. Dan langit itu menyangga benda-benda langit, bintang, planet-planet yang ada di langit pertama, langit dunia yang kita lihat ini, ya, itu berat, tapi langit kuat, kokoh. Dan inilah ciptaan Allah yang luar biasa, yang sangat besar, yang bisa kita lihat kapanpun, dimanapun, ya, langit. Maka kita tadabbur ayat ini, ya, untuk kita kemudian melihat ayat-ayat kauniyah Allah yang begitu besar, yaitu langit. Kalau manusia membangun bangunan yang sangat luas, ya, tanpa tiang, nggak mungkin, ya. Kalau mungkin lebarnya mungkin 100 meter, ya, atau mungkin 500 meter tanpa tiang, ya, tiangnya mungkin di salah satu sudut saja, mungkin masih kuat. Itu pun harus dengan konstruksi yang sangat kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Ya, manusia nggak mungkin menciptakan bangunan seluas 1 kilometer katakanlah tanpa tiang. Wah, itu berat. Ya. Tapi Allah menciptakan langit yang begitu luas tanpa tiang, menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang seimbang, semuanya eh, semuanya pasti sempurna. Kemudian ulama berpendapat bahwa ini juga diartikan bahwa semua ciptaan Allah itu sempurna, tidak hanya langit saja. Ya, tidak hanya langit saja, semua ciptaan Allah adalah sempurna. Dan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa ini khusus bicara terkait dengan langit. Namun dalam hal ini tidak perlu diperdebatkan, karena perbedaan dalam penafsiran itu adalah perbedaan yang tanawu, saling melengkapi, ya, tidak kontradiktif, tidak tadots. Bagaimana hukum fikih, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, tapi dalam ilmu tafsir, ya, itu saling melengkapi. Jadi semuanya bisa kita wadai, bisa kita terima. Farji'al basara hal tara min futur. Farji'i maka ulangilah al-basara penglihatan kepada ciptaannya, hal apakah tara kamu melihat min futur dari cacat. Disuruh untuk melihat lagi, disuruh untuk melihat berulang-ulang. Lihat, adakah ciptaan Allah yang tidak sempurna, yang cacat? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu pasti sempurna. Sebagaimana Allah menciptakan nyamuk. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, ya, karena tidak ada satupun orang di dunia ini walaupun sepintar apapun yang bisa menciptakan nyamuk. Dan pasti nyamuk itu ada manfaatnya, ya. Dari nyamuk, ya, kemudian ada obat nyamuk mungkin, ya. Dari nyamuk kemudian kalau menimbulkan penyakit, kemudian ada dokter yang meneliti bagaimana cara mengobati penyakit yang dari nyamuk tersebut, dan seterusnya.
Tsummarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Tsumma kemudian irji', ulangilah al-basara penglihatan karratain 2 kali. Yang qalib niscaya akan berbalik ilaika kepadamu al-basaru penglihatan tersebut khashi'an dalam keadaan tunduk dan hina. Wa huwa dan ia hasir telah menjadi lemah dan payah. Jadi kita ya orang kalau masih belum percaya ya kesempurnaan ciptaan Allah, silahkan cari kelemahan-kelemahannya. Enggak ada. Tidak ada yang bisa mencari kelemahan ciptaan Allah ya dalam kondisi apapun ya, malah dia akan kembali pada dalam keadaan tunduk atau hina. Ya, karena ciptaan Allah itu pasti sempurna, apalagi langit yang luar biasa tadi yang kita telah bahas. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnahu rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walaqad dan sungguh zayyana kami telah menghiasi as-samaa'a, langit ad-dunya yang dekat, yaitu langit dunia. Bimasabih dengan cahaya bintang-bintang, wa ja'alna dan kami telah jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, alat-alat pelempar setan. Wa'tadna dan kami telah sediakan lahum bagi mereka adzabun siksa as-sa'ir, api yang menyala-nyala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Langit tanpa bintang ya tidak akan indah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghiasinya dengan bintang-bintang sehingga langit menjadi indah. Dan ini baru langit dunia. Allah menyebutkan di sini as-sama'at dunya, bukan as-samawati, as-sama'at dunya. Langit yang terdekat dengan dunia, langit dunia yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Belum langit kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, menunjukkan bahwa langit ini sangat luas sekali. Sangat tebal sekali. Ya. Maka fungsi dari bintang yang menurut Qatadah itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai penghias langit. Ya. Yang kedua adalah sebagai rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar setan. Ya. Nah, alat pelempar setan itu maksudnya adalah bukan kemudian bintangnya keluar dari orbitnya kemudian mengejar setan, tidak. Tapi ada percikan-percikan api yang kemudian melempar setan, karena bintang itu sangat besar, dengan setan itu kecil. Jadi cukup percikan apinya saja kemudian dilemparkan kepada setan. Kenapa setan dilempar dengan api tersebut? Karena setan ya menuju ke langit dan mencuri berita-berita langit. Jadi setan ini suka mencuri berita-berita langit, berita takdir, yang kemudian disampaikan kepada para dukun-dukun. Dulu zaman Nabi Ibrahim, ya, zaman Nabi Musa, maka setan-setan ini punya pos-pos begitu untuk mencuri dengar pembicaraan malaikat yang terkait dengan takdir. Kemudian disampaikan kepada dukun-dukun. Dan dukun-dukun dulu perkataannya rata-rata benar, karena memang mencuri berita dari langit. Ya, seperti Namrud, ya, dia mendapatkan berita dari para dukun-dukunnya, tukang sihir-sihirnya, bahwa nanti akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya dan membawa agama baru, yaitu Nabi Ibrahim. Maka kemudian Namrud membuat kebijakan membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Namrud percaya itu, dan terjadi itu zaman dulu, ya, zaman dulu ketika setan-setan bisa mencuri dengar pembicaraan malaikat di langit. Tapi sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, maka langit ini dijaga ketat oleh malaikat dan setan tidak bisa lagi mencuri dengar. Makanya dukun-dukun zaman sekarang banyak yang ramalannya tidak sesuai karena banyak kebohongan-kebohongannya. Nah, ini fenomena, ya. Jadi kita tidak perlu percaya kepada apa yang dikatakan dukun, ya, karena memang itu banyak kebohongan-kebohongannya dan kita akan terjerumus pada kesyirikan, di mana kalau kita datang kepada dukun kemudian kita mempercayainya, maka sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Itu fungsi yang kedua, melempar setan.
Fungsi yang ketiga yang tidak disebutkan di ayat ini, tapi ini menjadi pendapat dari Qatadah adalah sebagai penunjuk arah. Jadi bintang-bintang itu sebagai penunjuk arah karena bintang-bintang itu posisinya tetap. Seorang musafir baik itu di lautan maupun di daratan yang sangat luas, ya di padang pasir barangkali, dia melihat arah utara, selatan, barat, timur itu dari posisi bintang-bintang. Nah, ini fungsi bintang. Jadi hanya ada tiga sebagai penghias langit, yang kedua sebagai pelempar setan, yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah. Nah, barang siapa yang memfungsikan bintang lebih dari tiga ini, maka itu melebih-lebihkan atau memaksakan dan cenderung pada kesesatan. Maka jangan difungsikan bintang dengan ramalan-ramalan, ya, karena ini pasti menyesatkan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa'atadana lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka, bagi setan-setan itu, ada basair, siksa yang menyala-nyala, neraka syair yang menyala-nyala. Jadi setan itu oleh Allah sudah dinas, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.